Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lilis Suryani, mahasiswa PPG PAI periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500100316 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMP Islam Bedol Akam kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tambayun. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Dipimpin ketua kelasnya, silakan mimpin. Di sini. Bersiap. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dari satu. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama Aditya Muhammad Yasin tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ahdan Rizky Hardika izin. Azana Rizky Baihaki. Devander Anadika. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, rantau padamu. Di sana aku berdiri dan bantu hidupku. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Kemarin sudah hafal ice breakingnya? Sudah, ya udah. Yang pertama, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5.
Ya, sudah pada siap belajarnya hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Materi sebelumnya ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Belajar apa? Tentang apa? Tentang gibah ya. Tentang selain tentang gibah, tentang rukun Islam ya. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Berapa apa aja? Coba sebutkan. 2, 3, haji ya. Sudah pada hafal ya materinya ya. Oke, kita akan materi tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu mengenai pengertian gibah dan tabayun ya. Ada yang tahu gibah itu apa? Ayo, gibah apa? Membicarakan. Iya, kalau tabayun apa? Mencari informasi terlebih dahulu ya. Terus kita yang kedua itu mendiskusikan permasalahan dalam menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ya. Nah, kita yang kedua, Islam melarang gibah. Gibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain. Apalagi apabila dia tahu dan dia tidak suka menyukainya ya. Terus ya, gibah diibaratkan memakan daging kita sendiri, saudara kita sendiri ya. Contohnya apa? Ketika tidak ada orang untuk melakukan pembicaraan atau menjelekkan orang lain tanpa tahunya, disebutnya dengan gibah. Memburukan, membicarakan atau menjelekkan orang lain disebutnya gibah ya. Makanya nih adik-adik, supaya kita tidak terhindar dari gibah, lebih baiknya kita hati-hati dalam berbicara ya. Orang yang beriman dilarang untuk berasangka buruk, apalagi tanpa tidak ada buktinya ya. Dilihat dulu ya. Penyebab gibah yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat diri sendiri ya. Yang kedua, iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ini penyebab gibah ya. Yang ketiga itu apa? Egois sehingga cenderung merendahkan orang lain ya. Yang keempat yaitu balas dan dendam. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali, bercanda tanpa disadari merendahkan orang lain. Nah, kita sebagai pelajar, kalau kita lagi berkumpul belajar apapun itu, hati-hati dalam berbicara, baik dalam pertemanan, baik dalam belajar ataupun kerja kelompok ya. Hati-hati jangan sampai menyakiti teman kita, apalagi sampai membuat teman kita sedih dengan membicarakan teman kita sendiri ya. Ya, bisa dibuka lagi sebentar. Bagaimana kita menghindari dari gibah? Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya. Yang kedua, sadar bahwa Allah membenci orang yang menggunjing ya. Yang ketiga itu introspeksi diri sendiri. Sudah benar apa belum kita? Ya, kalau misalkan diri kita belum benar, alangkah baiknya kita tidak boleh menggunjing sesama teman ya. Ya, berpikir selalu positif terhadap teman kita. Ya, memohon dan meminta doa kepada perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari gibah ya. Nah, supaya kita
terhindar dari ghibah, ada namanya kita melaksanakan tabayun. Ada yang tahu tabayun itu apa? Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar. Iya, pintar sekali ya. Tabayun itu yaitu adalah apa? Mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Jadi kita tidak sembarangan menuduh orang lain. Dicari dulu, diintrospeksi dulu, dicari kebenarannya. Benar apa tidak dengan berita tersebut ya. Yang kedua, istilahnya menurutnya apa? Lakukan apa? Istilah tabayun apa? Siapa yang bisa jawab? Satu orang. Oke, siapa? Ayo, berdiri. Ya, Proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga masalah menjadi jelas dan benar. pinter ya. Jadi proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi kita berita dengan sikap kita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga masalah menjadi jelas dan benar. Itu apa tadi disebutnya? Tabayun ya. Sudah pada paham ya arti ghibah dan arti tabayun. Nah, tabayun juga pada informasi media sosial. Yang pertama itu sumber informasinya pasti dengan yang pastikan jelas, benar adanya. Kalau di sosial media. Yang kedua, pastikan isi informasinya itu sudah ada kebenaran dari orang lain. Dicari dulu betul apa tidak ya. Kalau kita terhindar supaya terhindar dari ghibah ya. Tabayun menekan berita hoax ya. Artinya hati-hati ketika dengan judul provokatif ya. Yang kedua, periksa fakta. Yang ketiga, cermati alamat situsnya. Yang keempat, cek keaslian foto, ikut dengan grup diskusi anti hoax ya. Berita bohong ya, dicari dulu kebenarannya betul apa tidak ya. Dampak negatif di media sosial yaitu yang pertama, kebebasan informasi yang tidak layak. Yang kedua, sikap sosial yang lemah atau kurang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kelalaian dan dalam kewajiban agama ya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui kejelekan atau keburukan orang lain, alangkah baiknya kita harus tabayun dulu. Jadi jangan mendengarkan dengan satu orang saja. Jadi harus cari bukti kebenarannya ya. Ya, hikmah tabayun artinya berhati-hati dalam menerima berita, tidak asal-asalan ataupun langsung diambil aja ya. Diseleksi dulu, dicari dulu kebenarannya, betul apa tidak berita tersebut. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya. Yang keempat, berbaik sangka terhadap sesama teman ya. Yang kelima, persatuan dan kesatuan dapat bisa terjaga dan terjalin ya. Terus yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ya, sudah pada paham ghibah dan tabayun? Sekarang Ibu mau tanya,
Ada yang bisa jawab? Apa itu gibah? Apa itu gibah? Ayo. Ya, berdiri Neng. Apa itu gibah? Tadi sudah Ibu jelaskan. Apa itu gibah? Yang kencang. Gibah adalah Iya, nggak apa-apa terus, nggak apa-apa. Suatu hal yang membicarakan keburukan orang lain. Ya, gibah apa artinya? Membicarakan keburukan orang lain. Apa itu tabayun? Ada yang tahu? Iya, pintar. Apa tabayun, Nak? Ya, yang kencang sayang, suaranya sayang. Tabayun apa? Suatu hal yang mencari kebenaran informasi yang jelas. Pintar sekali. Apa tabayun? Mencari kebenaran informasi yang jelas. Iya. Oke, Ibu akan membuat kelompok belajar hari ini. Ibu bagikan kelompoknya ya. Oke. Ini kelompok 1. Siapkan pulpen dan buku. Nah, ini ya. Pulpennya siapin. Oke, ini kelompoknya. Siapkan pulpennya. Oke, ini kelompoknya. Oke, Ibu akan ngirim kelompoknya dulu ya. Ceritain dulu. Oke, siap. Simak video ya. Ya. Oke, simak video kita. Oke, lihat, perhatikan, nanti baru kita akan buat pertanyaan kelompok ya. Perhatikan ya Nak ya. Oke, Ibu akan keliling dan perhatikan dulu ya sayang ya. Disimak ya. Ya, perhatikan ya Nak ya. Oke, sudah paham? Videonya sudah disimak? Ya, sekarang ada tugas kelompok. Dilihat kelompoknya ya. Nah, ada tugas kamu. Pertama itu apa tadi? Yang pertama ini dilihat apa yang menjadi permasalahan dalam video tersebut. Silahkan diisi kelompoknya masing-masing. Di kertas yang sudah Ibu kasihkan ini ya. Silahkan dikerjakan. Ya, ayo buat isinya di sini sayang. Nah, di sini. Ayo, isinya sesuai dengan yang tadi Ibu ceritakan. Ya. Diisi. Nama kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke.
Sulzon tulisannya gimana? Sulzon tulisannya gimana? Jun. Ayo, semangat ya. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang menjadi permasalahan pada video tersebut? Tidak mencari informasi terlebih dahulu. 2. Prasangka buruk. Soal nomor 2. Bagaimana cara menghindari sikap lipat dan melaksanakan sikap tabayun pada video tersebut? Cara menghindari berkumpul bersama orang soleh. Cara melaksanakan sikap tabayun tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain. Pintar ya. Apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Mencari kebenaran terlebih dahulu. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, gibah artinya membicarakan keburukan orang lain. Dengarkan dulu. Gibah artinya membicarakan keburukan orang lain yang belum ada orang tersebut ya. Supaya kita terhindar dari gibah, kita harus melaksanakan tabayun. Tabayun itu mencari kebenaran informasi sesuatu atau berita yang sudah pasti jelas ya. Ya, perhati sama-sama ya. Menghindari gibah artinya tidak membicarakan keburukan orang lain ya. Oke, supaya lebih paham lagi, Ibu akan memberikan tugas masing-masing dikerjakan. Sebentar ya. Nah, satu dulu. Ini pegang dulu, rapikan dulu ininya ya. Sebentar ya. Ya. Siapkan pulpennya ya. Siapkan pulpennya masing-masing ya. Jangan lupa kasih nama, kelas, sama mata pelajarannya. Lalu silahkan diisi. PAI, Pendidikan Agama Islam, ya.
Selesai mengerjakan tugasnya ya. Oke, Ibu akan membacakan hasil berkelompok satu-satu ya. Pertama, lihat bacakan dulu pertanyaannya. Membicarakan aib yang ada pada diri seseorang dengan maksud merendahkan harga dirinya dinamakan apa? Berarti kalian sudah paham ya. Soal yang kedua, perumpamaan perilaku ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Surat apa? Surat apa tadi? Ayo coba. Surat Al-Hujurat ayat 12. Masya Allah, pintar sekali ya. Sudah paham tentang arti ghibah dan tabayun. Coba Ibu akan membacakan lagi satu soal lagi, yaitu apa? Meneliti dan menyeleksi berita serta tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dinamakan apa? Tabayun ya. Apa tadi tabayun? Mencari kebenaran. Iya, mencari informasi terlebih dahulu. Ya, sudah pada paham ya arti tabayun dan ghibah. Menghindari tabayun dan ghibah dan melaksanakan tabayun ya. Tabayun dan ghibah adalah dua konsep dalam Islam yang berkaitan dengan etika berbicara dan perilaku dalam masyarakat. Tabayun dan ghibah adalah dua konsep dalam Islam yang berkaitan dengan etika dan berbicara dalam perilaku dalam masyarakat ya. Nah, tabayun di sini juga proses memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan sehingga mencegah penyebaran berita hoax ya. Ghibah di sini tindakan membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu benar ya. Oke. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, anak yang sukses di masa depan, dan cita-citanya terkabul. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Ketua kelas pimpin. Seperti apa teh langsung Siap. Belum pulang masih kita berdoa, tapi dahulu berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.